Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pri Anugrah Putra selaku Ketua Program Studi Elektromedis Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Arti Nur Hafiza selaku Kompetensi Elektromedis di PT Kaliptek Nusantara. Yang terhormat Janata Muhammad selaku Kompetensi Elektromedis di PT Internasional Kalip Laboratorium. Yang kami hormati para peserta webinar Nasional Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara webinar nasional Teknologi Elektromedis 2021 yang diadakan oleh mahasiswa Teknologi Elektromedis Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tepat pada hari ini, kita dapat melaksanakan webinar nasional Teknologi Elektromedis. Tahun ini kita mengangkat tema yaitu kalibrasi untuk mencapai ketertelusuran pengukuran pada alat medis. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021. Saya Titah Piniji Mukti selaku Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknologi Elektromedis, yang ketiga ada penyampaian materi, yang pertama materi tentang pengantar kalibrasi yang akan disampaikan oleh Arti Nur Hafizah, yang kedua ada ketidakpastian pengukuran yang akan disampaikan oleh Janata Muhammad. Untuk sesi yang keempat yaitu sesi foto bersama dan yang terakhir yaitu penutup. Menginjakkan kaki ke sesi yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara webinar ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dan utama akan disampaikan oleh Saudara Tri Anugrah Putra, selaku Ketua Program Studi Elektromedis Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Saudara Tri Anugrah Putra, kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah, penguasa alam semesta. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kita semua masih bisa diberikannya nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar pada siang hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang lainnya yang telah berkenan hadir pada acara webinar ini. Saya selaku Kaprodi pada jurusan ini mencetuskan ide topik webinar ini agar disampaikan kepada teman-teman rekan elektromedik agar dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mengapa? Karena saya berpendapat di masa seperti ini meskipun banyak berkegiatan di rumah, kita semua wajib menjaga produktivitas di samping menjaga kesehatan juga. Jangan dikarenakan WFH, justru kita bermalas-malasan dan waktu pun terbuang dengan sia-sia. Di webinar ini nanti akan dibahas materi mengenai tentang dasar-dasar kalibrasi dan ketidakpastian yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang hebat dan handal. Saya selaku Kaprodi di jurusan ini berharap kita semua dapat memetik ilmu sebaik-baiknya dari pemateri-pemateri yang handal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila pada penyelenggaraan acara webinar ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan saya ucapkan juga selamat mengikuti webinar untuk para peserta.
Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tri Anugrah Putra yang telah memberikan sambutannya. Menginjak sesi yang berikutnya yaitu sesi penyampaian materi. Para hadirin yang saya banggakan, sesi berikutnya adalah inti dari webinar ini, berisi tentang beberapa materi yang akan dibagikan oleh narasumber terpercaya dan sudah terbukti kesuksesannya. Di era pandemi yang terus meluas, menjadikan keperluan alat-alat kesehatan makin banyak dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk di rumah sakit maupun di klinik kesehatan. Urgensi kebutuhan alat medis di tengah pandemi COVID-19 ini menjadikan banyak alat-alat baru berdatangan. Di tengah euforia kedatangan alat baru, sedikit dari teknisi elektromedis yang lalai tentang alat lama yang harus di-maintenance dan dikalibrasi secara berkala, baik harian maupun bulanan dan setiap tahun. Kegiatan kalibrasi penting dilakukan untuk menjaga efektivitas pelayanan serta keselamatan terhadap pasien dan petugas medis, agar memenuhi persyaratan dan keamanan. Untuk lebih lengkapnya lagi, akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Namun, sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya selaku moderator akan membacakan CV dari masing-masing pemateri. Pemateri pertama bernama Artinur Hafizah, lahir di Mana 13 September 2000, menempuh pendidikan dari TK hingga SMA di Kota Bengkulu dan melanjutkan studinya ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan D3 Elektromedis. Menjadi mahasiswa aktif dibuktikan dengan mengikuti himpunan jurusan dan menjadi asisten laboran di elektromedis. Sungguh sangat berprestasi sekali. Langsung saja, ini dia pemateri pertama kita. Kepada Artinur Hafizah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tita selaku moderator yang memimpin acara webinar pada hari ini. Izinkan saya untuk meng-share materi yang akan saya sampaikan. Oke, sebelumnya saya mau tanya apakah materinya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vokasi Teknologi Elektromedis yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengisi materi kita mengenai kalibrasi pada hari ini. Yang terhormat juga untuk Kaprodi Bapak Tri Anugrah Putra dan yang terhormat kepada Mas Janata selaku pemateri yang nanti akan menyampaikan materi tentang kalibrasi juga. Oke, saya di sini akan menyampaikan materi tentang mengenal dasar-dasar kalibrasi. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke materi ini. Nah, apa itu kegiatan kalibrasi? Jadi, kalibrasi itu adalah kegiatan yang menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur atau bahan ukur dengan cara membandingkan nilai terhadap standar ukurnya, serta evaluasi ketidakpastian pengukurannya. Jadi kegiatan kalibrasi ini adalah suatu kegiatan yang akan membandingkan suatu nilai yang terukur dengan nilai standar ukurnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan evaluasi ketidakpastian atau selisih dari nilai pengukuran itu disebabkan oleh apa. Nah, kemudian apa saja tujuan kita mengkalibrasi suatu alat? Yang pertama adalah untuk menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran konvensional nilai petunjukan suatu instrumen ukur. Yang kedua adalah menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian, apakah semua alat kalibrasi itu
Atau apakah semua alat kesehatan itu harus dikalibrasi? Jawabannya adalah tidak. Karena kalibrasi itu hanya untuk alat yang dioperasikan, bukan alat yang rusak. Nah, apabila alat tersebut rusak, harus diperbaiki terlebih dahulu, kemudian baru akan dilakukan kalibrasi untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar dalam keadaan baik. Kemudian ada ketertelusuran atau reversibility. Nah, ketertelusuran ini adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individu untuk dihubungkan ke standar-standar nasional atau standar internasional untuk satuan ukur dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu rantai perbandingan yang tidak terputus. Nah, jadi dengan kata lain teman-teman, alat kalibrasi itu yang akan mengkalibrasi alat harus juga sudah terkalibrasi. Nah, kemudian ada yang namanya standar nasional. Standar nasional ini adalah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebagai basis atau landasan dalam menentukan semua standar lain yang sejenis di negara tersebut untuk besaran yang dimaksud. Kemudian ada standar acuan. Nah, standar acuan ini adalah standar yang umumnya dengan mutu meteorologis tertinggi yang ada di suatu lokasi tertentu yang digunakan sehari-hari untuk mengkalibrasi alat atau bahan ukur. Kemudian ada yang namanya standar kerja. Standar kerja ini adalah suatu standar yang biasanya telah dikalibrasi terhadap suatu standar acuan yang digunakan sehari-hari untuk mengkalibrasi bahan ukur atau alat ukur. Nah, kalibrasi alat kesehatan itu sendiri dilakukan dengan kegiatan. Ada yang pertama yaitu pengukuran kondisi lingkungan, biasanya meliputi suhu lingkungan, suhu dan kelembaban. Ya, kemudian yang kedua adalah pengukuran kondisi fisik dan komponen alat. Yang ketiga, ada pengukuran keselamatan kerja, biasanya meliputi kelistrikan alat maupun kelistrikan yang berada di lingkungan alat agar dipastikan kelistrikannya benar-benar dalam keadaan aman atau baik. Kemudian yang keempat adalah pengukuran kinerja sebelum dan setelah penyetelan atau pemberian faktor kalibrasi sehingga faktor terukur sesuai dengan nilai yang diatur oleh bahan ukur. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan beberapa contoh alat yang perlu dikalibrasi dan alasan alat tersebut harus dikalibrasi. Yang pertama ada suction pump. Nah, suction pump ini adalah alat yang biasa digunakan untuk menghisap atau membuang cairan tertentu dari dalam tubuh pasien. Parameternya ada apa saja? Yaitu ada tekanan hisap. Kenapa wajib dikalibrasi? Karena kelebihan tekanan itu dapat membahayakan organ tubuh pasien. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk mengkalibrasi suction pump ini adalah digital pressure meter atau alat yang digunakan untuk mengkalibrasi tekanan yang ada di suction pump ini. Kemudian ada ESA atau Electrical Safety Analyzer untuk mengukur kelistrikan dari alat suction pump ini. Dan termohygrometer untuk mengkalibrasi atau mengukur suhu dan kelembaban di sekitar alat. Kemudian ada mesin anestesi. Mesin anestesi ini biasanya ada di ruangan operasi ya. Nah, mesin anestesi ini adalah alat yang digunakan untuk keperluan anestesia atau pembiusan pasien pada saat akan melakukan operasi. Parameternya ada flow gas, yaitu umumnya ada oksigen atau O2 dan N2O. Kenapa wajib dikalibrasi? Karena untuk mencegah kelebihan atau kekurangan dosis bius yang akan masuk ke tubuh pasien. Kemudian ada alat kalibrator yang digunakan untuk mengkalibrasi mesin anestesi ini adalah yang pertama gas flow analyzer untuk mengkalibrasi gas seperti oksigen dan N2O.
Kemudian ada anestesia gas monitor yang digunakan untuk mengkalibrasi monitor mesin anestesi ini. Kemudian ada electrical safety analyzer yang digunakan untuk mengecek kelistrikan mesin anestesi tersebut. Dan yang terakhir ada termohygrometer. Nah, selanjutnya ada alat centrifuge. Alat centrifuge ini adalah alat lab yang digunakan untuk memisahkan zat-zat campuran dalam sebuah tabung dengan cara memutar. Jadi, alat centrifuge ini dia bekerja dengan cara memutar. Nah, parameternya ada kecepatan putar atau RPM dan timer. Kenapa wajib dikalibrasi? Karena untuk mencegah hasil pemisahan yang kurang sempurna. Alat kalibrator yang digunakan untuk mengkalibrasi centrifuge ini ada tachometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengkalibrasi putaran atau RPM pada alat ini. Kemudian ada stopwatch untuk timernya, dan akan ada selalu electrical safety analyzer atau ESA, kemudian juga ada termohygrometer. Kemudian yang selanjutnya ada ECG recorder. Nah, seperti sudah tidak asing, ECG recorder ini adalah alat yang digunakan untuk mencatat denyut jantung pasien. Parameternya ada BPM atau beat per menit, ada kecepatan kertas, dan sensitivitas. Nah, kenapa juga wajib dikalibrasi? Karena untuk mencegah kesalahan diagnosa. Seperti yang teman-teman ketahui, ECG recorder ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendiagnosa pasien. Nah, alat yang digunakan untuk mengkalibrasi ECG recorder ini adalah pasien simulator, kaliper, electrical safety analyzer, dan termohygrometer. Kemudian ada infusion pump atau infus pump. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan cairan infus ke tubuh pasien dengan flow atau tekanan yang stabil dan konstan. Parameternya ada flow atau laju cairan, kemudian ada occlusion atau penyumbatan. Alat ini wajib dikalibrasi karena ketidakakuratan flow itu akan mempengaruhi dosis obat. Kemudian alarm penyumbatan yang tidak sensitif terhadap tekanan itu dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah pasien. Kemudian alat yang kita gunakan untuk mengkalibrasi infus pump ini ada infusion device analyzer, ada electrical safety analyzer, dan termohygrometer. Kemudian ada juga lampu operasi. Lampu operasi ini adalah alat yang digunakan untuk penerangan pada kegiatan operasi. Parameternya hanya intensitas cahaya. Wajib juga dikalibrasi karena untuk mencegah kadar penerangan yang kurang untuk dapat melihat dengan baik pada saat operasi berlangsung atau jalannya operasi. Alat yang digunakan untuk mengkalibrasi lampu operasi ini ada luxmeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengkalibrasi atau untuk mengetahui seberapa besar cahaya yang digunakan atau seberapa terang cahaya yang digunakan. Kemudian ada juga electrical safety analyzer dan termohygrometer. Kemudian ada alat pulse oximeter, yaitu alat yang digunakan untuk memantau denyut nadi dan kadar oksigen dalam darah pasien. Parameternya ada pulse per menit dan ada persen oksigen. Wajib dikalibrasi karena untuk mencegah kesalahan diagnosa. Nah, alat yang digunakan untuk mengkalibrasi atau untuk alat kalibrator pada alat pulse oximeter ini ada SpO2 analyzer, kemudian ada ESA dan termohygrometer. Kemudian yang sudah tidak asing lagi, yang sering banget kita gunakan juga mungkin kalau sedang periksa, pasti yang duluan dicek adalah tekanan darah, yaitu alat sphygmomanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Parameternya adalah tingkat kebocoran dan tekanan. Wajib dikalibrasi adalah untuk mencegah kesalahan diagnosa pasien.
Alat yang digunakan untuk mengkalibrasi alat sphygmomanometer ini ada digital pressure meter, yaitu untuk mengkalibrasi tekanan pada alat ini. Dan ada electrical safety analyzer, kemudian termohygrometer. Nah, ada juga alat radiologi, yaitu X-ray, adalah alat yang digunakan untuk menampilkan gambar organ dalam pasien dengan menggunakan sinar X. Parameternya ada tegangan, arus, dan waktu ekspos. Kenapa wajib dikalibrasi? Adalah untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan keinginan dan menghindari radiasi yang berlebihan. Alat kalibrator untuk X-ray adalah full function meter atau KV meter, adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tegangan yang digunakan atau yang mengalir dalam alat X-ray ini. Kemudian ada MA atau MAS meter yang digunakan untuk mengetahui MA atau arusnya. Kemudian MA atau arus ini berpengaruh terhadap gambar atau hasil gambar yang akan dihasilkan. Kemudian ada termohygrometer. Nah, beberapa alat yang saya jelaskan tadi, masih akan ada banyak sekali alat yang perlu dikalibrasi. Saya hanya menyebutkan beberapa contoh alat yang telah kita pelajari dan lazim kita jumpai dalam kegiatan pemeriksaan di rumah sakit. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan memukau ini. Mungkin jika ada pertanyaan dapat ditampung di akhir saja. Untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh pemateri kedua. Sebelum sesi ini dibuka, saya selaku moderator akan membacakan CV beliau. Janata Muhammad atau biasa dipanggil Janata, lahir di Ponorogo 3 Oktober 1999. Pria asli Ponorogo ini menempuh pendidikan TK hingga SMA di kota kelahirannya yaitu Ponorogo dan melanjutkan studinya ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan yaitu D3 Elektromedis. Langsung saja ke pemateri kedua, kepada Janata Muhammad saya persilahkan. Saya screen-nya udah masuk ini. Ya, sudah, Mas. Bentar ini nunggu azan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tri Anugrah Putra sebagai Kaprodi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berhasil menyelenggarakan webinar pada kesempatan kali ini. Baik, kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian. Ya, di sini ada konsep dasar. Yang pertama, tujuan pengukuran adalah menentukan nilai ukur. Hasil pengukuran merupakan taksiran nilai besaran ukur. Karena hanya merupakan taksiran, maka setiap hasil pengukuran selalu mengandung kesalahan. Terdapat 3 komponen kesalahan pengukuran, yaitu yang pertama ada kesalahan umum, yang kedua kesalahan acak, dan ketiga kesalahan sistematis. Nilai besaran ukur dan kesalahan pengukuran merupakan suatu nilai yang tidak dapat diketahui. Hasil pengukuran hanya dapat
dikatakan lengkap bila disertai dengan suatu taksiran tentang di mana nilai besar dari besaran ukur tersebut diyakini berada di dalamnya. Parameter yang menyatakan suatu rentang di mana nilai benar dari besaran ukur tersebut diyakini berada di dalam dengan tingkat kepercayaan tertentu disebut dengan ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran dapat ditaksir berdasarkan hasil pengamatan terhadap perilaku besaran ukur selama proses pengukuran dilakukan. Macam-macam ketidakpastian. Ketidakpastian di sini ada dua macam, yaitu yang pertama ketidakpastian pengukuran tunggal, yang merupakan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pada pengukuran tunggal ini yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, dan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Yang kedua, ketidakpastian pengukuran berulang. Agar mendapatkan nilai hasil pengukuran yang akurat harus dilakukan pengukuran secara berulang. Pada pengukuran berulang, nilai terbaik untuk mengganti nilai benar adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk nilai ketidakpastiannya dapat digantikan oleh nilai simpangan baku nilai rata-rata sampel. Definisi kesalahan umum. Kesalahan diakibatkan oleh keterbatasan pada pengamat, misalnya kurang terambilnya pengamat menggunakan alat ukur, kesalahan pembaca hasil pengukuran, dan lain sebagainya. Definisi kesalahan acak. Salah satu pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata dari sejumlah besar pengukuran berulang terhadap besaran ukur yang sama dalam kondisi pengukuran tertentu. Nilai kesalahan acak tidak dapat dikoreksi karena variasi dari suatu pengukuran ke pengukuran lainnya. Definisi kesalahan sistematis. Nilai rata-rata dari sejumlah besar pengukuran berulang terhadap besaran ukur yang sama dalam kondisi pengukuran tertentu dikurangi nilai besaran benar ukur tersebut. Dalam pengukuran taksiran, nilai benar diberikan oleh nilai dalam sertifikat kalibrasi alat ukur atau standar pengukuran. Taksiran nilai kesalahan sistematis dapat dihitung dari pengaruh besaran dapat dikenali dalam proses pengukuran, sehingga taksiran kesalahan sistematis ini dapat dikoreksi dengan suatu nilai koreksi atau faktor koreksi. Definisi kesalahan pengukuran. Ketidakpastian pengukuran didefinisikan sebagai suatu parameter yang terkait dalam hasil pengukuran yang dinyatakan besaran nilai secara beralasan dapat diberikan kepada besaran ukur. Apabila taksiran nilai besaran ukur dinyatakan dengan baik, maka ketidakpastian pengukuran pengukuran untuk tingkat kepercayaan tertentu dinyatakan dengan umum, maka nilai dari besaran ukur tersebut, yakni X, diyakini dalam rentang yang ada di bawah ini. Selanjutnya, sumber ketidakpastian. Yang pertama ada standar atau acuan, yang kedua benda ukur, yang ketiga peralatan, yang keempat metode pengukuran, yang kelima kondisi lingkungan, dan yang terakhir perilaku pelaku pengukuran. Selain itu, sumber-sumber lainnya timbul dari definisi pengukuran, besaran ukuran yang tidak memadai, nilai tetapan yang digunakan dalam perhitungan, keterbatasan teknik perhitungan, perbedaan hasil pengamatan berulang pada kondisi yang sama, kesalahan pemakaian alat ukur, kesalahan program komputer, kesalahan pemindahan data, kesalahan model besaran ukur bukan merupakan sumber ketidakpastian, melainkan penyebab hasil pengukuran yang salah. Sistematis dalam penaksiran ketidakpastian. Yang pertama di sini ada distribusi segi 4 atau rektanguler. Yang kedua distribusi segitiga atau trianguler. Dan yang terakhir adalah distribusi bentuk U atau U-shape. Klasifikasi komponen ketidakpastian. Berdasarkan teknik evaluasinya, komponen ketidakpastian pengukuran dapat diklasifikasikan menjadi komponen ketidakpastian tipe A dan komponen ketidakpastian tipe B. Komponen ketidakpastian A adalah evaluasi dengan analisis sistematis dari sekumpulan data pengukuran yang
antara lain meliputi simpangan baku rata-rata eksperimental, simpangan baku eksperimental bulat, regresi linear, dan tingkat statistis lainnya. Komponen ketidakpastian tipe B yaitu evaluasi dengan metode selain analisis statistik dari sekumpulan data pengukuran. Biasanya berdasarkan penerapan ilmiah menggunakan informasi yang relevan antara lain meliputi yang pertama data pengukuran sebelumnya, pengamatan dan pengetahuan, spesifikasi pabrik, data dari sertifikat kalibrasi, ketidakpastian yang ditetapkan berdasarkan data book. Evaluasi ketidakpastian baku. Ketidakpastian baku adalah ketidakpastian dari hasil pengukuran yang dinyatakan sebagai satu simpangan baku. Evaluasi ketidakpastian baku tipe A. Ya, rata-rata dari sampel N dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Selanjutnya simpangan baku sampel dapat dicari dengan sampel berikut, dan simpangan baku dari nilai rata-rata sampel dapat dicari dengan rumus berikut, dan ketidakpastian baku dapat dicari dengan rumus berikut. Selanjutnya, identifikasi sumber ketidakpastian. Setelah proses pengukuran dinyatakan dalam model matematis, maka sumber ketidakpastian yang berkaitan dengan proses pengukuran harus dapat diidentifikasi dengan baik untuk menghindari taksiran ketidakpastian yang overstatement maupun understatement. Untuk membantu proses identifikasi sumber ketidakpastian pengukuran, terutama untuk proses pengukuran yang melibatkan banyak besaran masukan maupun besaran berpengaruh, dapat digunakan cause and effect diagram. Menentukan ketidakpastian. Yang pertama, buat model sistem pengukuran. Yang kedua, kumpulkan semua sumber-sumber ketidakpastian. Yang ketiga, hitung ketidakpastian baku untuk masing-masing komponen menggunakan analisis tipe A untuk mengukur berulang dan tipe A untuk yang lainnya. Keempat, hitung koefisien sensitivitas. Yang kelima, hitung ketidakpastian gabungan, dan yang terakhir, hitung ketidakpastian bentangan. Koefisien sensitivitas. Dalam suatu proses pengukuran sering dijumpai keadaan di mana besaran yang diukur merupakan fungsi dari besaran masukan lainnya. Koefisien sensitivitas menunjukkan laju perubahan besaran yang diukur setiap satu satuan besaran masukan. Koefisien sensitivitas memberikan faktor konversi untuk mengubah satuan dari besaran masukan ke dalam satuan-satuan besaran yang diukur. Selanjutnya, evaluasi koefisien sensitivitas. Secara sistematis, laju perubahan besaran yang diukur terhadap besaran masukannya dapat dievaluasi dengan turunan parsial. Nilai dari koefisien sensitivitas dapat tergantung pada model matematis yang menunjukkan relasi antara besaran yang diukur dengan besaran masukannya. Secara eksperimental, koefisien sensitivitas dapat dievaluasi dari data pengamatan terhadap besaran yang diukur dengan mengubah nilai salah satu besaran masukan dan mempertahankan nilai besaran masukan lainnya. Model matematis. Jika relasi antara besaran yang diukur terhadap besaran masukan X1, X2, dan X dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, dan X3. Koefisien sensitivitas dari masing-masing besaran masukan dapat dinyatakan seperti rumus yang di bawah ini. Selanjutnya, evaluasi ketidakpastian baku gabungan. Untuk menghitung ketidakpastian gabungan, semua komponen ketidakpastian baku yang memberikan kontribusi pada hasil akhir pengujian harus dijumlahkan untuk menghasilkan ketidakpastian baku gabungan sebagai ketidakpastian hasil pengujian secara keseluruhan. Apabila komponen ketidakpastian tersebut mempunyai satuan yang sama, maka dapat dicari dengan dikuadratkan, dijumlahkan, dan yang terakhir ketidakpastian gabungan adalah pangkat dari dua jumlah tersebut.
Selanjutnya, evaluasi ketidakpastian baku gabungan. Perhitungan ketidakpastian gabungan. Apabila komponen-komponen ketidakpastian tersebut tidak mempunyai satuan yang sama, maka yang pertama, komponen tersebut diubah terlebih dahulu hingga mempunyai suatu satuan yang sama. Yang kedua, dikuadratkan. Yang ketiga, dijumlahkan. Dan yang terakhir, ketidakpastian gabungan adalah akar pangkat 2 dari jumlah. Selanjutnya, evaluasi ketidakpastian bentangan. Ketidakpastian bentangan dari besaran ukur yaitu U dapat dinyatakan sebagai fungsi dari ketidakpastian baku gabungan dengan relasi U sama dengan KX UCY, di mana K merupakan faktor cakupan yang diperlukan untuk mencapai titik ketidakpercayaan tertentu. Selanjutnya, ketidakpastian diperluas. Untuk mendapatkan probabilitas yang memadai bahwa nilai hasil uji berada dalam rentang yang diberikan oleh ketidakpastian, maka ketidakpastian baku gabungan dikalikan dengan sebuah faktor pencakupan. Faktor 2 memberikan ketidakpastian diperluas dengan tingkat kepercayaan sekitar 95%. Selanjutnya, pendekatan yang mengestimasi ketidakpastian. Pendekatan top-down merupakan evaluasi komponen-komponen ketidakpastian menggunakan data dari suatu seri pengukuran atau pengujian yang dilakukan. Yang kedua, pendekatan bottom-up. Mengevaluasi komponen-komponen ketidakpastian menggunakan model matematis atau rumus yang dipakai untuk menghitung measurement, dan ketidakpastian dihitung dari semua sumber yang memberikan kontribusi pada ketidakpastian. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan menambah pengetahuan kita bersama. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya beri waktu. Baiklah, nampaknya dari audien telah paham keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita hari ini. Semoga ilmu yang diterima dapat bermanfaat untuk kedepannya. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Sebelum acara kita tutup, alangkah baiknya kita mengabadikan momen ini. Diharapkan seluruh peserta webinar dapat on-cam. Dalam hitungan ketiga, saya memulai sesi foto kali ini. 1, 2, 3. Menginjak sesi yang terakhir, yaitu penutupan, para hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar nasional Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu serta saudara sehingga acara kali ini dapat berlangsung dengan baik. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.